Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ketemu lagi dengan Bapak ya, Bapak Yudi Haryudin dalam pelajaran ilmu pasti yaitu fisika ya. Kemarin Bapak udah membahas video pertama tentang usaha daya dan energi, kemudian yang keduanya gaya dan gerak. Dan sekarang kita masuk ke dalam kompetensi 3.5 yaitu menerapkan konsep momentum, impuls, hukum kekekalan momentum. Nah, ini. Jadi untuk materi sekarang ini berarti dasarnya adalah impuls dan momentum ya. Di dalam fisika besaran yang merupakan hasil pemikiran oleh fisikiawan ya yang dapat memecahkan masalah tertentu. Salah satu konsep ciptaan fisikiawan yang penting dalam memiliki sifat kekekalan adalah momentum ya, dimana konsep yang berkaitan dengan konsep momentum adalah konsep impuls ya. Dimana di sini itu apa itu momentum? Momentum adalah jumlah gerak yang besarnya berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda ya. Di sini itu sebagai dasarnya berarti dari impuls ya, dimana impuls itu dirumuskan I besar sama dengan F dikali delta T, atau I adalah impulsnya Newton second, di mana P-nya itu adalah gaya Newton, kemudian delta T-nya adalah selang waktu atau second ya. Maka di sini itu akan dapatlah momentum, yaitu F sama dengan M kecil dikali P kecil, di mana P-nya adalah momentum benda, kilogram meter second min 1, kemudian M-nya adalah massa benda ya, kilogram, kemudian P kecilnya adalah kecepatan benda dengan satuan meter second min 1. Nah, itu sebagai dasar dari impuls dan momentum ya. Di sini itu salah satunya gimana penerapannya? Salah satunya adalah fungsi helm. Ya, ini ya. Dia sebagai pelindung kepala, di mana helm yang baik adalah helm yang dalamnya terdapat bantalan atau busa. Di mana di sini terdapat bantalan atau busa ya. Bantalan ini berfungsi mengurangi impuls yang terjadi sehingga kepala tidak kontak langsung dengan bagian keras. Nah, itu penerapan impuls berarti dalam helm untuk pelindung kepala kita ya. Itu ya ini kalau di dalam perhitungan ada juga nih. Contohnya nih, beberapa gaya yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah palu yang momentumnya sebesar 25 Newton second dalam waktu 0,05 second. Nah, bagaimana arah gayanya? Nah, di sini diketahui dulu P sama dengan 25 Newton second, kemudian delta T 0,05 second. Ditanyakan P, berarti P atau momentum adalah P dikali delta T ya, dimana 25 sama dengan P dikali 0,05. Jadi P sama dengan 25 dibagi 0,05. Jadi 500 Newton hasilnya. Jadi arah gaya berlawanan dengan arah momentum. Nah, nanti dibahas di dalam modul ya, dalam pembahasan ini. Kemudian ini hukum kekekalan momentum. Nah, ini hukum kekekalan momentum terdapat juga di dalam peristiwa sehari-hari ya. Dimana pengertian momentum itu misalnya nih, pada saat peluru meledak, senapan atau bedil terdorong ke belakang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pada saat orang meloncat dari perahu, perahunya terdorong ke arah yang berlawanan dengan arah loncatan. Nah, itu salah satunya ya dari penerapan tentang hukum kekekalan momentum. Nah, ini. Kemudian di sini tumbukan nih ya. Jadi tumbukan itu terbagi menjadi dua ya, dimana tumbukan sentral yaitu yang juga dibedakan menjadi tumbukan sentral lurus dan tumbukan sentral miring. Kemudian yang kedua tumbukan sembarang ya, dimana di dalam hukum tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum ya, karena menurut lentingan benda tumbukan dapat dibedakan menjadi tumbukan lenting elastis sempurna, tumbukan lenting elastis sebagian, dan tumbukan lenting elastis tidak sama sekali ya. Itu jadi ada 3 jenis tumbukan ya. Oke, untuk penerapannya itu ada di perhitungan dan penjelasan lain terkapar di dalam modul ya fisika untuk pelajaran ini. Oke.
Di sini itu untuk impuls dan tumbukan cukup sekian dulu ya. Dimana di sini itu apabila kita telaah, ini salah satu bapak yang berjasa adalah tentang materi ini adalah Goddard. Ini jarang sekali muncul ya. Dimana nama aslinya itu Robert Hassan Goddard adalah penemu dan bapak peroketan. Nah, jadi ini aplikasi dari impuls dan tumbukan ini adalah di mesin jet ya, salah satunya. Hanya adalah di roket ya. Dia adalah seorang bangsawan Amerika Serikat, di mana hampir seluruhnya adalah peralatan roket yang dia kaji ya. Dia seorang ahli fisika dan guru besar doktor dan direktur riset ya. Jadi sekali lagi namanya adalah Robert Hutchins Goddard ya. Jadi dia orang Amerika Serikat, lahir tanggal 5 Oktober 1882 ya. Jadi dia berumur 63 tahun karena kanker tenggorokan, di mana wafatnya adalah tanggal 10 Agustus 1945 Baltimore ya, di Baltimore. Demikian ya, kita hargai tentang penemuan aplikasi mesin jet roket ini, yaitu Bapak tadi sebutkan ya. Demikian untuk pelajaran fisika dengan materi momen impuls dan tumbukan ya. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan lebih jelasnya di search aja di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi berikutnya.